haleluya, 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 haleluya. Sekarang penguasa dunia ini dibuang keluar, sabda Tuhan. Dan bila aku telah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila orang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, barang siapa melakukan kebaikan, pasti dia bersatu dengan Tuhan Yesus. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak melekat pada pokok anggur. Oleh karena itu, tanda bahwa kita murid Yesus adalah bahwa kita bersatu. Kita sama-sama ranting. Yesuslah yang menjadi pokok. Kita hidup dari ranting itu, bukan hidup sendiri-sendiri. Apalagi menjelekkan satu dengan yang lain. Pasti kita bukan menjadi satu kesatuan, dan pasti kita bukan murid Kristus. Maka murid Kristus harus bersatu.
tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjelekkan. Ada yang lebih penting, ada yang tidak penting, tetapi semuanya penting. Semuanya juga tidak penting, karena yang paling penting adalah Yesus sendiri, pokok anggurnya sendiri, sumber dan pusatnya. Kita menjadi penting karena melekat pada pokoknya. Kalau terpisah, kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka masing-masing di dalam tubuh Kristus, kita harus bersatu, saling mendukung, saling membesarkan hati, saling menolong. Semuanya harus bersatu karena melekat pada pokok anggur yang sama, karena bersumber pada Yesus yang sama, pada penyelamat yang sama. Maka kalau murid Yesus berantem, berselisih, saling menjauhi, menurut saya sungguh aneh, karena tidak mungkin kita melekat pada satu kesatuan kalau kita sendiri tidak bersatu. Dan kalau kita tidak bersatu dengan Yesus, kita tidak mengalami keselamatan. Maka kesatuan adalah tanda bahwa kita sungguh-sungguh murid Kristus. Yang kita lihat, yang utama adalah Yesus, bukan kita, bukan juga orang lain. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Yang penting bersatu dengan Yesus. Tidak ada yang penting, tidak ada yang tidak penting. Yang penting adalah bersatu dengan Yesus. Karena hanya dengan melekat pada pokok anggur itulah kita menghasilkan buah-buah anggur. Kalau tidak, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, Yesus sendiri mengajarkan kepada kita dan memberi teladan. Yang tidak melawan Yesus, bersama dengan Yesus. Yang tidak mengumpulkan bersama Yesus, dia mencerai-beraikan. Dan yang mencerai-beraikan pasti bukan murid Yesus. Maka mari kita mohon rahmat kepada Tuhan, rahmat kesatuan, rahmat kerukunan, supaya kita sungguh-sungguh nyata, bersatu, menjadi kesaksian bahwa kita adalah tubuh mistik Kristus yang sama. Yesuslah kepalanya, dan kita adalah tubuhnya. Kalau tubuh tercerai-berai, kita tidak bisa hidup. Apalagi kalau kita terpisah dari Sang Kepala yang adalah Tuhan sendiri. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat iman, sehingga kami Kau perkenankan untuk rukun bersatu sebagai satu tubuh, dan Engkau menjadi kepala kami, kepala gereja. Bantulah kami agar selalu mengutamakan dan mengusahakan kesatuan, saling mendukung, saling menghargai, karena semuanya melekat padamu sendiri, Sang Sumber dan Pokok hidup kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.